Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami percaya firman-Mu menjadi suluh dalam kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini? Matius 24 ayat 3 sampai 14 mengatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah semuanya ini akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi kesudahannya belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurkaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah kesudahan tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, baru-baru ini kita disuguhkan oleh berita yang cukup menyedihkan, yaitu kronologis kasus balita Bilqis yang diculik di Makassar dan kemudian ditemukan di Jambi. Kita bisa melihat hal ini sungguh mengejutkan semua orang yang berperi kemanusiaan, dan justru hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan sebesar 2-3 juta atau yang paling maksimal 20-30 juta. Apakah perasaan moral para ibu atau bapak sudah sedemikian kerdil sehingga tega melakukan hal ini kepada anak balita? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, fakta ini merupakan kenyataan yang menyedihkan bagi kehidupan moral dan religius kita. Perasaan moral kita sudah berada di ambang kekosongan dan kekeringan. Tidak ada lagi perasaan moral. Mungkin dapat dilihat sebagai ungkapan tragis tentang moralitas kita. Karena itu muncullah pertanyaan, apakah perasaan moral sedemikian kerdil sehingga tega melakukan hal ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang-orang percaya itu bukanlah hal yang mengherankan lagi. Karena jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa zaman akhir manusia, dia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu mengasihi dan suka berkhianat. Dikatakan juga akan bertambahnya kedurhakaan. Makin kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Bagi mereka kejahatan merupakan hal yang sudah biasa. Bahkan keinginan hati dunia ini hanyalah melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kepuasan di dalam hati mereka, tanpa pernah menghiraukan tuntutan moral maupun tuntutan agama.
Sebab itu tidaklah mengherankan kalau sekarang ini terdengar banyak kejadian-kejadian yang begitu merusak moral kita. Tidak ada rasanya bersalah dan menunjukkan betapa dunia ini tidak peduli lagi dengan arti sebuah kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, apa yang dimaui oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang tetap memegang janji Allah dalam menghadapi semua ini? Tuhan berfirman agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 5. Sebaliknya hendaklah kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dan membangun diri ini di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang Anda perlu ingat, dunia sekarang ini sedang menawarkan banyak hal yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi iman percaya kita kalau kita tidak kuat di dalam Dia. Anda tidak perlu terpengaruh dengan kebiasaan di sekeliling Anda, walaupun mungkin itu sudah dianggap hal yang wajar. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita senantiasa berpatokan pada firman-Nya yang menuntun kita kepada kebenaran. Bertahanlah dalam kebenaran. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ya Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu agar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dalam hidupku untuk menuntunku sehingga aku tidak terpengaruh dengan keadaan dunia sekarang ini. Beri aku kekuatan. Aku berdoa untuk sesamaku agar Engkau menolong mereka juga untuk mengerti kebenaran dan berbalik kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Siapa yang mencintai Tuhan akan mencintai kehidupan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.